Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Sampai jumpa lagi di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Untuk hari ini di kelas 3 kita akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mempelajari sebelumnya tentang kebiasaan atau budaya masyarakat jahiliyah atau masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam dan kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Adapun sekarang kita melanjutkan tentang atau bercerita tentang sejarahnya atau kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum melanjutkan, mari kita sama-sama sebelum belajar kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pada pembelajaran sekali ini kita sama-sama diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sejarah tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan, perlu kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu diceritakan bagaimana keadaan kota Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ya. Kemudian nanti selanjutnya pas ketika lahirnya Nabi Muhammad itu akan diceritakan kapan dilahirkannya, kemudian siapa ibu dan ayahnya, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat Arab terhadap kelahiran Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad siapa saja yang mengasuhnya, ya. Kemudian nanti Nabi Muhammad bagaimana setelah ditinggalkan ibunya, kakeknya dan pamannya, ya. Kemudian siapa itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, dan siapa yang terakhir yang mengasuh Nabi Muhammad dari usia 12 tahun sampai usia dewasa. Nah, bagaimana keadaan kota Makkah menjelang kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Ya, diceritakan bahwa keadaan kota Makkah pada waktu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diceritakan satu, sedang berkembangnya kepercayaan dan budaya jahiliyah. Itu seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi penduduk kota Mekah itu sedang berkembang kepercayaan dan budaya jahiliyah. Kepercayaannya mereka ada yang menyembah berhala, menyembah roh, jin, dan benda-benda yang ada di langit. Kemudian kebudayaan jahiliyahnya, ya, kebiasaan buruk mereka, suka berpoya-poya, suka berjudi, suka saling membunuh, suka berperang. Itulah yang terjadi di kota Mekah menjelang atau sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, perdagangan atau pekerjaan mereka sebagai dagang, ya, atau sebagai petani, itu keuntungannya mereka khususnya yang ada di kota Mekah itu dipergunakan untuk berjudi dan berpoya-poya. Kemudian yang ketiga, keadaan kota Mekah pada waktu menjelang kelahiran Nabi Muhammad
itu pernah diserbu oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Apa tujuan Raja Abraha yang disertai dengan pasukannya yang memakai yang menggunakan gajah? Tujuan Abraha ya itu adalah untuk menghancurkan Ka'bah sehingga tidak ada lagi orang yang menghormati Ka'bah. Kemudian ketika Raja Abraha menyerbu kota Mekah yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah yang selama ini dihormati oleh penduduk kota Mekah khususnya maupun penduduk dari luar kota Mekah. Ketika melihat pasukan Abraha yang sangat banyak yang tidak mungkin penduduk Makkah melawannya, oleh karena itu Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi Muhammad yang pada waktu itu sebagai penjaga Ka'bah itu menyuruh kepada penduduk kota Mekah untuk mengungsi ke tempat lain atau ke tempat jauh dari kota Mekah. Kemudian Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad, pada waktu itu Nabi Muhammad belum lahir. Abdul Muthalib sebagai kakeknya Nabi Muhammad menghadap kepada Abraha, Raja Abraha yang sudah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, itu menghadap kepada Abraha agar supaya unta dan harta penduduk kota Mekah yang mereka rampas dikembalikan lagi. Adapun Ka'bah yang mereka akan hancurkan, Abdul Muthalib dia menyerahkan kepada yang memilikinya, yaitu Allah SWT. Jadi Abdul Muthalib sudah yang selama ini menjaga dan sebagai juru kunci Ka'bah itu menyerahkan segalanya kepada yang memilikinya. Siapa yang memiliki Ka'bah? Yaitu Allah. Jadi karena Abdul Muthalib sudah merasa tidak akan mampu untuk melawan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, Abdul Muthalib sudah menyerahkan kepada Allah SWT. Namun Abdul Muthalib dia terpaksa harus menghadap kepada Abraha karena untuk meminta dikembalikannya unta dan harta penduduk kota Mekah. Nah, sehingga dalam ceritanya Abraha sangat kaget, sangat aneh apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Sehingga perkataannya Abraha kepada Abdul Muthalib itu seperti ini. Wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu minta dikembalikan unta dan harta? Mengapa tidak kamu membela Ka'bah untuk menjaga dengan penduduk kota Mekah dengan kamu untuk menjaga Ka'bah tersebut? Nah, ketika Abraha bertanya kepada Abdul Muthalib seperti itu, Abdul Muthalib langsung menjawab. Apa jawaban Abdul Muthalib? Ka'bah itu adalah milik Allah, bukan milik kami, bukan milik aku. Kata Abdul Muthalib. Hanya Allah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Nah, seperti jawaban itu, mendengar jawaban dari Abdul Muthalib itu, Abraha sangat aneh. Nah, kemudian sesudah menjawab atas pertanyaan Abraha itu dan dijelaskan bahwa Ka'bah itu akan dijaga oleh pemiliknya yaitu Allah, sehingga Allah memberikan pertolongan ya dan menjaga Ka'bah itu, dan pasukan Abraha dengan menggunakan
gajah itu hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa segerombolan burung ababil yang datang terbang berbondong-bondong, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, ya. Nah, itu adalah merupakan pertolongan Allah atau penjagaan Allah kepada Ka'bah yang selama ini dihormati oleh penduduk kota Mekah. Nah, itulah tadi keadaan kota Mekah menjelang kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada ceritanya pada waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ya, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Kemudian tahun itu disebut tahun gajah. Tahun dilahirkannya Nabi Muhammad itu disebut juga tahun gajah. Kenapa? Karena pada waktu tahun itu, seperti yang tadi diceritakan, itu ada kejadian atau ada peristiwa diserangnya kota Makkah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka tahun itu disebut tahun gajah. Kemudian siapa ibunya? Ibunya bernama Aminah yang berasal dari kota Madinah, dan ayahnya bernama Abdullah, yaitu anaknya Abdul Muttalib yang selama ini menjaga Ka'bah dan sebagai pimpinan atau tokoh penduduk kota Mekah atau penduduk suku Quraisy yang sangat terkenal. Kemudian yang memberikan nama Muhammad, ya, yaitu Abdul Muttalib, kakeknya, karena dia berharap dengan nama tersebut, ya, bayi yang lain itu akan menjadi orang yang terpuji. Maka disebut Muhammad, artinya orang terpuji. Nah, kemudian tanggapan orang Yahudi dan Nasrani, ya, ketika lahirnya atau menjelang lahirnya Nabi Muhammad, mereka sudah mengetahui dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Taurat dan kitab Injil sudah diceritakan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman, sehingga mereka orang Yahudi dan Nasrani itu mengumpulkan pengikutnya dan menceritakan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman. Nah, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya sudah mengetahui bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Kemudian Abdul Muttalib juga, ya, saking bergembira, saking bahagianya, beliau, kakeknya Abdul Muttalib, mengundang semua penduduk Quraisy untuk ikut menyatakan kegembiraan atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi siapa ibunya Nabi Muhammad? Siapa namanya? Yaitu Siti Aminah. Nah, Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, pernah menceritakan bahwa pada waktu melahirkannya Nabi Muhammad, dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Ya, seperti kita ketahui bahwa semua ibu, semua wanita yang melahirkan pasti merasakan bagaimana sakitnya ketika melahirkan. Nah, ini ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah, itu
pernah bercerita bahwa dia tidak merasa sakit ketika melahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Muhammad masih bayi, dia disusui oleh ibunya hanya beberapa hari, hanya selama 3 hari. Kemudian disusuinya oleh Suwaibah selama beberapa hari. Kemudian diserahkannya bayi Nabi Muhammad itu menyusuinya sampai usia 4 tahun kepada seorang wanita yang berasal dari desa Sa'diyah, yaitu yang bernama, wanita itu adalah yang bernama Halimah binti Abi Zuhaib, sehingga dikenal wanita itu dengan Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah. Kemudian dalam usia 4 tahun Nabi Muhammad kembali sama ibunya, yaitu Siti Aminah, setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, setelah 4 tahun kembali sama ibunya untuk diasuh dan dibantu oleh wanita pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman. Kemudian ketika usia 6 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, ya, sebagai pembantunya Siti Aminah pada waktu itu. Nah, ke Madinah itu adalah kota kelahirannya Siti Aminah. Itu tujuannya untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada neneknya Bani Najjar yang ada di kota Madinah, dan untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi ayahnya itu sudah meninggal duluan ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ya, kemudian di Madinah itu, di kota Madinah yang dibawa oleh ibunya pada waktu itu, diperlihatkan juga rumah tempat ayahnya ketika dirawat pada waktu sakit sampai meninggal, dan diperlihatkannya pusara tempat ayahnya dimakamkan. Ya, kemudian jadi Abdullah itu adalah ayah Nabi meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya berumur 6 bulan. Dan ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad masih dalam kandungan berusia 3 bulan. Ya, kemudian umur ayah Nabi Muhammad pada waktu itu masih usia 18 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad masih dalam kandungan, kemudian ayahnya meninggal dalam usia 18 tahun. Nah, Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad meninggal itu tidak meninggalkan harta benda kecuali meninggalkan beberapa ekor unta saja dalam ceritanya. Kemudian Nabi Muhammad kecil tinggal di Madinah beserta ibunya kurang lebih 1 bulan. Jadi Nabi Muhammad beserta ibunya pada waktu itu di Madinah pernah menetap atau tinggal di Madinah selama satu bulan. Kemudian ketika akan kembali ke Makkah, ya setelah 1 bulan itu mau kembali ke Makkah, dan baru sampai di kampung yang namanya Kampung Abwa, tiba-tiba ibunya Siti Aminah jatuh sakit sehingga meninggal di tempat itu, di kampung itu Abwa, dan dimakamkannya di sana juga, yaitu di Kampung Abwa. Nah, kemudian setelah ibundanya dimakamkan, Nabi Muhammad segera meninggalkan Kampung Abwa dan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Makkah bersama dengan Ummu Aiman. Kemudian Nabi Muhammad setelah sampai di kota Makkah, dia ketemu sama kakeknya, maka dengan kakeknya lah, yaitu Abdul Muthalib, dia tinggal dan diasuh langsung oleh kakeknya selama 2 tahun. Kemudian Abdul Muthalib, kakeknya, meninggal dalam usia 80 tahun, dan usia Nabi Muhammad waktu itu masih
8 tahun. Kemudian dengan meninggalnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib, itu merupakan kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW yang masih usia 8 tahun dan penduduk kota Mekah. Jadi penduduk kota Mekah juga pada waktu meninggalnya kakeknya Abdul Muthalib itu mereka sangat sedih dan sangat kehilangan, karena Abdul Muthalib itu sebagai pemimpin yang bijak, berani dan cerdas, sehingga penduduk kota Mekah juga merasa kehilangan dengan sosok yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Itu juga atas perintah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad itu dari usia 9 tahun atau dari usia 12 tahun itu sampai dewasa. Kemudian pada saat Nabi Muhammad usia 12 tahun, pada waktu itu yang mengasuh adalah Abu Thalib, ya, bahwa Abu Thalib itu pekerjaannya adalah berdagang. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah menyertai pekerjaan pamannya sebagai berdagang, ya. Kemana saja dia berjalan, kemana saja Abu Thalib pamannya berjalan, itu sering diikuti oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, ya, negeri Syam itu kalau sekarang itu negara Syria, ya. Nah, ke negeri Syam itu Nabi Muhammad juga diajak untuk menyertai pamannya untuk berdagang. Kemudian Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sampai dewasa. Abu Thalib juga melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi nabi atau menjadi seorang rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat sayang terhadap pamannya, ya. Jadi Nabi Muhammad saking sayang kepada pamannya karena dia sangat perhatian, ya, sangat menjaga dan melindungi Nabi Muhammad, terutama dari penduduk kota Mekah yang selama dakwahnya itu dimusuhi oleh paman-pamannya yang memusuhi Islam. Nah, hanya Abu Thalib lah yang menjaga dan melindungi Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya kafir Quraisy, ya, yang padahal kafir Quraisy itu kebanyakan adalah paman atau masih keluarga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sejak diasuh oleh pamannya itu tidak pernah jauh dari pamannya. Jadi kemana saja pamannya itu pergi, itu selalu disertai oleh Nabi Muhammad SAW sejak usia 8 tahun sampai usia 25 tahun atau sampai Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Itulah kisahnya Nabi Muhammad dari sejak lahir sampai diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, sehingga Nabi Muhammad sudah menjadi seorang nabi dan rasul dan senantiasa
setiap langkah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu sejak kecil karena dibimbing oleh Allah, maka setiap langkahnya itu pasti akan benar karena dilindungi dan dibimbing oleh Allah. Ya, karena Nabi Muhammad itu adalah seorang anak yang nantinya akan menjadi seorang nabi dan rasul. Maka pasti Allah lah yang membimbing dan menjaganya. Kemudian Nabi Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku yang mulia. Yang selama ini penduduk kota Mekah itu dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kebodohan yang sangat jauh dari peri kemanusiaan. Nah, mereka sudah biasa berjudi, berpoya-poya, membunuh anak, perempuan, dan sering berperang antar suku, hanya masalah sepele. Itu sudah merupakan hal-hal kebiasaan buruk ya sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir kemudian menjadi seorang nabi dan rasul, nah mulailah Nabi Muhammad berdakwah dan membawa penduduk kota Mekah dan mengajak untuk sama-sama mengikuti agama Islam sebagai agama yang menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini supaya menjadi manusia yang memiliki perilaku yang mulia. Baik, itulah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahir sampai diasuh oleh pamannya yang sangat menyayangi dan disayanginya, yaitu Abu Thalib. Ya, semoga ada manfaatnya dan selalu menjadi pelajaran bagi kita semua selaku umatnya. Demikian ya, sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang materinya kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.